Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal di waktu subuh yang cerah di Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk bisa bergabung dalam majelis ilmu. Semoga majelis ini bisa meningkatkan iman yang ada pada diri kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, di tempat seperti inilah Allah Ta'ala akan menurunkan as-sakinah, sebagaimana yang beliau tegaskan dalam hadis yang sahih, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Apabila ada sekelompok orang yang mereka berkumpul di salah satu rumah Allah dalam rangka untuk mengkaji kitabullah dan saling mempelajarinya, illa nazalat alaihimus sakinah, maka akan turun as-sakinah. Apa manfaat seorang muslim ketika dia bisa mendapatkan as-sakinah? As-sakinah ini yang bisa mengantarkan seseorang bertambah imannya. Allah Ta'ala berfirman, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah zat yang menurunkan as-sakinah di hati hamba yang beriman, liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar iman mereka semakin bertambah di samping iman yang sudah ada pada diri mereka. Sehingga seorang mukmin yang punya iman dalam hatinya ditambah dengan as-sakinah, imannya akan semakin bertambah, dan akidah kita, iman bisa bertambah bisa berkurang. Al-imanu yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Iman bisa bertambah dengan taat kepada Ar-Rahman dan bisa berkurang dengan taat kepada setan. Dan pertambahan iman yang bisa kita rasakan dalam forum kajian, ketika Bapak Ibu pada saat belajar, ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Pertama, tambah yakin. Mungkin materi itu berulang. Saya sudah pernah dapat ini, saya sudah pernah dengar materi seperti ini, tapi sekarang saya tambah yakin. Karena yang namanya ilmu ketika diulang tidak membosankan, tapi menambah keyakinan seorang muslim. Berbeda dengan dagelan. Sesuatu yang lucu, pertama kali didengar terasa lucu. Anda tonton lucu itu yang kedua kalinya, mungkin masih terasa lucu. Begitu yang ketiga, bosan. Berbeda dengan ilmu. Walaupun kita mungkin sering mendengar tema khutbah Jumat itu berulang-ulang, tapi kita tidak pernah merasa ini sesuatu yang membosankan. Karena pengulangan di sini akan membuat seseorang jadi makin yakin. Dan kita bisa lihat bagaimana pelajaran yang diberikan oleh Allah dalam Al-Quran. Terkadang tema yang sama diulang di banyak surat. Cerita tentang Nabi Musa disebutkan di banyak surat. Cerita tentang Nabi Isa disebutkan di banyak surat. Demikian pula pelajaran tentang masalah tauhid diulang-ulang di banyak surat. Karena sekali lagi, mengulang ilmu, materi yang sama, ini sesuatu yang tidak membosankan, tapi akan semakin menambah yakin seorang muslim. Sehingga mungkin ada beberapa kajian yang temanya seragam, temanya sama, disampaikan oleh Ustadz A, Ustadz B, walaupun materinya kurang lebih sama, tapi tidak ada istilah sesuatu yang membosankan dalam dunia belajar. Sebab ini akan semakin membuat kita tambah yakin, tambah mantap, dan itulah pertambahan iman. Atau yang kedua, Anda bisa merasakan ada sesuatu yang baru. Saya baru dapat ini. Ketika kita baru dapat itu,
maka ada pertambahan ilmu yang kita miliki, dan pertambahan ilmu berarti pertambahan iman. Ada sesuatu yang makin membuat Anda yakin, ada sesuatu yang membuat Anda semakin ngerti, dan ketika ada pertambahan itu berarti ada pertambahan iman. Dan setiap forum kajian tidak ada yang sia-sia. Maka pada saat Bapak Ibu sekalian ikut hadir dalam majelis ilmu apapun, baik yang sifatnya tematik maupun yang sifatnya kajian kitab atau kajian apapun, di saat Anda menghadirinya, Allah Ta'ala anzalas sakinah, menurunkan as-sakinah, dan itu diantara fungsinya adalah liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar iman seorang muslim akan semakin bertambah di samping iman yang sudah ada pada diri mereka. Tema kajian kita bukan masalah as-sakinah, namun as-sakinah ada di sekitar kita, dan di antara pengaruhnya jamaah semakin tenang, nyaman hingga tidur. Tolong diperhatikan kanan kirinya ya. Yang merem itu berarti efek dari apa? Kenyamanan. Kita mau bahas rahasia keberkahan hidup. Rahasia keberkahan hidup. Terlebih dahulu kita akan melihat apa yang dimaksud dengan al-barakah. Karena banyak orang yang terkadang ingin mendapatkan keberkahan, sampai upaya yang dilakukan oleh manusia dalam rangka ngalap berkah itu diperjuangkan dengan melakukan berbagai macam tindakan yang kadang nggak masuk akal. Sebab manusia akan melakukan tindakan apapun sesuai dengan keyakinannya, walaupun bertolak belakang dengan akalnya. Mana yang lebih kuat pengaruhnya, akal atau keyakinan? Mana yang lebih kuat pengaruhnya, keyakinan atau akal? Keyakinan atau akal? Keyakinan. Bagi mereka yang punya keyakinan dan dia mantap dengan keyakinannya, maka dia akan melakukan sesuatu sesuai dengan keyakinannya walaupun bertolak belakang dengan akalnya. Contohnya Pak, ada orang yang dia sampai mau melumuri badannya dengan kotoran karena dia anggap, dia meyakini bahwasanya ini adalah keberkahan. Misalnya Bapak lihat ya, orang perindapan ya, mereka kan punya keyakinan makanan itu semakin banyak tersentuh dengan badan tokoh tertentu, karena dalam ajaran India manusia itu berkasta ya. Kasta yang paling tinggi apa namanya? Brahma. Sehingga keturunan kasta Brahma itu semakin banyak bersentuhan dengan makanan, maka makanan itu semakin barokah. Sehingga kasta-kasta yang lain sampai doyan makanan kayak gitu. Bapak kalau nonton videonya dikasih mau nggak Pak? Ada yang nyemplung di kuali ya. Pernah lihat Pak? Ada yang makanannya dileleletkan di badan kemudian dikasihkan orang lain. Ada juga orang yang sampai mencari kotoran tokoh agamanya, sehingga sepiteng rumah sosok yang dianggap sebagai tokoh agamanya dibongkar, kemudian isi kotoran tadi dileletkan di badan. Di Jawa itu ada kerbau yang sangat dimuliakan. Takzim masyarakat sana terhadap kerbau ini luar biasa. Pas tanggal 1 Syuro itu diarak, tanggal 1 Muharram ya, itu diarak. Begitu kerbau ini nelek keluar kotoran, kotorannya tadi diperebutkan kemudian diusapkan di badan. Bapak kalau dikasih nggak bakalan mau ya, tapi mereka sanggup untuk melakukan itu. Apa keyakinannya? Oh ini barokah, ini adalah sesuatu yang bisa mendatangkan barokah. Pada saat bulan Rajab, awal bulan Rajab ya, dari Kalteng ada yang sampai jalan kaki. Dalam rangka apa Pak? Awal Rajab ada apa? Ngalap barokah. Sehingga adalah barokahnya wali. Maka mereka meyakini dengan jalan kaki seperti ini akan semakin kuat perjuangannya sehingga nanti dapat syafaat di yaumil qiyamah. Itu semuanya berangkat dari keyakinan. Akal itu hilang
ketika seseorang lebih mengedepankan yakin. Makanya kalau kemudian kita punya keyakinan yang salah, yang terjadi apa? Harapan itu ternyata zong, kosong. Orang punya keyakinan A, punya keyakinan B, punya harapan A, punya harapan B, sesuai dengan keyakinannya. Ternyata keyakinan itu salah. Maka yang terjadi apa? Harapannya adalah harapan yang kosong. Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Qur'an bagaimana amal orang kafir itu digambarkan oleh Allah seperti apa? Yahsabuhu, seperti fatamurgana, walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dham'anu ma'a. Amalan orang kafir digambarkan oleh Allah seperti fata morgana yang ada di padang pasir. Artinya apa? Dia punya harapan besar untuk mendapatkan sebuah kenikmatan. Itu air, di posisi kita kehausan. Akhirnya yang mereka lakukan adalah tambah tenaga, kemudian perjuangkan untuk bisa mendapatkan air itu. Yang sudah dalam kondisi kehausan, kondisi kelelahan, dia tambah tenaganya, tambah usahanya untuk mengejar air. Begitu sampai di sana, hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Begitu dia mendatangi fata morgana tadi, enggak menemukan apa-apa. Sehingga kira-kira gimana? Makin capek, makin haus. Karena dia tambah tenaga, tambah usaha, makin capek, makin haus. Begitu sampai lokasi, zong, enggak ada apa-apa. Inilah contoh orang yang beramal tapi didasari oleh keyakinan palsu yang tidak pernah diajarkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia punya harapan besar ketika sampai di tujuan ternyata zong, nggak dapat apa-apa. Jangan sampai kita jadi korban yang kayak gini, Pak. Sangat melelahkan ketika kita sudah berusaha untuk, ada yang sampai jalan kaki, ada yang sampai bawa tanah di area tertentu, ada yang sampai melakukan A, melakukan B, semuanya capek. Tapi ketika didasari oleh keyakinan yang salah, ternyata tidak ada hasil. Semua penyembah berhala, mereka semuanya berharap berhala itu yang nanti akan menyelamatkan mereka. Yang menyembah nabi berharap nanti nabinya yang akan menyelamatkan mereka. Yang menyembah malaikat berharap nanti malaikat yang akan menyelamatkan mereka. Yang menyembah jin juga demikian. Dan aneka yang mereka sembah, ada yang menyembah matahari dan seterusnya. Dan kelak di hari kiamat Allah perintahkan kepada mereka, sekarang silahkan kalian ngambil berkah dari Tuhan-Tuhan kalian. Yang terjadi apa? Nggak ada satupun yang bisa menolong kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dulu mereka memperjuangkan untuk bisa menyembah kepada selain Allah, sampai ada yang sajen dengan menyembelih hewan, ada yang sujud kepada selain Allah, ada yang jalan kaki demi nadarnya kepada berhala tertentu. Dan aneka perjuangan yang mereka lakukan, tapi ternyata nggak ada hasil sama sekali. Hal yang sama juga ketika ada orang yang membangun amalnya berdasarkan hadis palsu. Ada hadis palsu, dijanjikan A, dijanjikan B, dijanjikan C. Setelah dia amalkan, dia perjuangkan, bahkan sampai harus berpuasa selama berhari-hari, ternyata hasilnya zong, kosong. Loh, mana katanya ada janji seperti ini? Kamu taunya dari mana janji itu? Wong tidak pernah disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sinilah manusia dikendalikan oleh keyakinan lebih kuat dibandingkan kendali akal, sehingga mereka akan melakukan apapun demi memperjuangkan keyakinannya walaupun gak masuk akal. Maka bersyukurlah kepada Allah ketika Bapak Ibu sekalian sudah bergabung dalam majelis yang mengajarkan akidah yang lurus, mengajarkan keyakinan yang lurus. Pak, dalam akidah yang lurus dan keyakinan yang diajarkan oleh Ahlus Sunnah, ada nggak Pak yang nggak masuk akal? Ada banyak, karena nggak bisa dijangkau oleh akal. Kita meyakini berbagai macam hal yang gaib, dan itu di luar kemampuan manusia. Maka penyimpangan manusia terkait masalah keyakinan itu ada dua.
Satu, dia punya keyakinan yang tidak pernah diajarkan. Contoh model tadi ya, keyakinan ngalap berkah, nyari berkah dengan cara yang nggak benar. Yang kedua, mengingkari keyakinan yang benar karena akal, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang liberal. Nggak percaya dengan hadis A, nggak percaya dengan hadis B, nggak percaya dengan hadis C, nggak percaya dengan janji ini, karena dia terlalu mendewakan akal. Ahlu sunnah di posisi pertengahan. Mereka meyakini apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu dijadikan sebagai landasan keyakinannya. Di saat yang sama mereka mengingkari semua bentuk keyakinan yang tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Disitulah batasan yang harus kita punya. Ada satu tesis yang ditulis oleh mahasiswa S2 di UIN Jakarta. Tesis ini mendapatkan penghargaan dari rektor UIN sampai dikasih pengantar dalam buku versi cetak ya. Judulnya Otoritas Hadis Bermasalah dalam Sahih Bukhari. Jadi hadisnya semuanya sahih, diambilkan dari Sahih Bukhari. Tapi menurut mereka ini bermasalah karena nggak masuk akal. Contoh ya, ada minuman hingga pelalat di situ. Kemudian kalau mau diminum diapain? Dicelupin. Terus lalatnya dibuang, diminum. Nah, itu kan ujian bagi akal. Kok bisa? Sehingga bagi mereka yang punya ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ini sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun mungkin penelitian kedokteran belum sampai ke sana, tapi apa yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin salah. Tapi akal manusia bilang berbeda, gak masuk akal, hadis bermasalah. Ada wadah dijelati anjing, maka dicuci berapa kali? 7 kali. Salah satunya pakai tanah. Bagi mereka yang mengedepankan akal, ini apaan? Tanah kan makin kotor, nanti kalau ada telur cacing gimana? Sehingga gak diterima, karena akalnya ditaruh di depan, melebihi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi hadis-hadis yang lain yang menurut mereka itu bermasalah secara logika sehingga ditolak. Disinilah penyimpangan yang terjadi pada manusia berkaitan dengan akidah. Ada dua bentuk ini. Ada penyimpangan yang bentuknya meyakini sesuatu yang nggak benar, dan yang kedua ada akidah yang ditolak gara-gara orang berlogika, dan dua-duanya penyimpangan. Maka kita belajar akidah yang lurus untuk menghalangi yang pertama, dan yang kedua mengajarkan orang untuk taat, jangan sampai logikanya melawan akidah. Apalagi Pak, masyarakat kita banyak sekali keyakinan itu muncul dari latar belakang budaya masyarakat. Di Kalsel saya nggak tahu, kalau mungkin di Jawa banyak sekali Pak, sehingga banyak sekali orang Jawa itu punya keyakinan tertentu. Ketika ditanya, dari mana kamu yakin kayak gini? Katanya si mbah dulu kayak gitu, katanya nenek moyang kita dulu seperti itu, leluhur kita ngajarkan kayak gitu, jarene seperti itu, katanya jarene itu katanya ya, jarene seperti ini, jarene seperti ini. Misalnya ya, dalam urusan kematian kan banyak ya. Di sini kalau bulan Sya'ban nyebutnya bulan apa? Sya'ban, tidak ada nama yang lain. Di Jawa bulan Sya'ban itu disebut dengan bulan Ruwah. Kalau Suro itu Muharram. Bulan Ruwah, kenapa disebut bulan Ruwah? Dari kata arwah. Karena mereka punya keyakinan saat bulan Sya'ban arwah gentayangan balik ke rumahnya untuk dikirimi doa. Berangkat dari mana keyakinan kayak gini? Yo katanya dan katanya itu. Dan itu banyak sekali ya. Mungkin di Kalsel nggak ada ya? Nggak ada. Maka keyakinan yang bersumber dari budaya berbeda-beda antara satu budaya dengan budaya yang lain. Menurut orang Kalsel, Pak, bulan Muharram itu bulan sial atau bukan? Bukan. Jadi di sini mengadakan hajatan bulan Muharram santai aja ya. Santai aja, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Bagi orang Jawa, Pak, bulan Muharram bulan sial, ngadain hajatan bulan Muharram ditakuti semua orang. Mungkin undangan nggak mau datang, Pak, karena itu dianggap sebagai bulan sial untuk hajatan. Sehingga di sana pas bulan Muharram
yang punya persewaan tenda itu tutup karena nggak ada orang hajatan ketika itu. Dan itu tiba-tiba muncul di masyarakat berangkat dari apa tadi? Katanya dan katanya, keyakinan yang ada karena pengaruh budaya. Makanya nanti saat kita belajar masalah akidah Ahlus Sunnah, akidah yang lurus, nanti kita akan bertabrakan dengan seperti ini. Jadi prinsipnya adalah menghalangi, membatasi masyarakat jangan sampai ada keyakinan salah yang muncul dari diri mereka. Dan yang kedua, menanamkan kepada masyarakat untuk tunduk kepada keyakinan yang benar yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, yang ini digugat oleh orang-orang liberal sehingga mereka tidak mau meyakininya. Baik, selanjutnya berbicara tentang keberkahan, pertama kita perlu paham dulu apa makna barokah. Al-barakah semuanya datang dari Allah, sebagaimana penegasan yang diberikan oleh Nabi SAW, al-barakatu minallah. Al-barakah itu datang dari Allah, sebab dialah zat yang menciptakan semua kebaikan, dan Allah memberikan kebaikan itu kepada sebagian hambanya melebihi yang lain. Makna barakah secara makna bahasa ada dua. Yang pertama adalah an-numu waz-ziyadah, sesuatu yang kebaikannya terus bertambah. Sedangkan makna yang kedua secara bahasa, al-barakah bimakna ad-dawam, sesuatu yang menetap. Onta yang menderum itu dalam bahasa Arab disebut dengan barika al-ibil, onta berkah, maksudnya onta menderum karena dia menetap di satu tempat. Dari sisi makna bahasa ini, maka dijelaskan secara makna istilah bahwa berkah adalah sesuatu yang menghasilkan kebaikan yang terus bertambah dan dia menetap. Karena itu diantara nama sumur dalam bahasa Arab adalah birkah. Birkah artinya sumur, karena sumur ini memberikan banyak kebaikan dan kebaikannya menetap. Sumur kita diambil airnya bertahun-tahun gak habis, dibiarin saja gak luber. Sumur dibiarin luber nggak? Pernah lihat sumur luber? Nggak pernah. Kalau ada hujan masuk luber ya. Tapi itulah sifat sumur, sehingga dia memberikan banyak kebaikan bagi masyarakat. Makanya orang Arab menyebutnya sebagai sesuatu yang membawa kebaikan, sehingga disebut birkah. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan bagi sebagian makhluknya, sehingga makhluk ini lebih barokah dibandingkan makhluk yang lain. Ada beberapa makhluk yang diberkahi oleh Allah. Di antaranya ada waktu yang disebut oleh Allah sebagai waktu yang berkah. Waktu apa itu? Lailatul Qadar. Allah Ta'ala berfirman, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundirin. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran fi lailatin mubarakah, di malam yang diberkahi. Dan yang dimaksud malam yang diberkahi di sini adalah Lailatul Qadar. Ada tempat yang diberkahi oleh Allah. Contohnya apa? Sebutkan contoh tempat yang diberkahi oleh Allah. Contohnya adalah kota Mekkah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan. Sesungguhnya rumah pertama kali yang diletakkan untuk manusia adalah rumah yang ada di kota Bakkah yang diberkahi. Contoh yang lain, Baitul Maqdis. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Maha suci zat yang memberangkatkan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang dia berkahi daerah sekitarnya. Di sana ada kejadian yang berkah. Apa itu, Pak? Turunnya hujan. Wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Kami turunkan air dari awan yang diberkahi, itulah air hujan. Di sana ada pohon yang berkah. Pohon apa?
Pohon apa? Pohon zaitun. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, bagaimana ayatnya? Yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyah wala gharbiyah. Dinyalakan dengan bahan bakar yang berasal dari pohon yang mubarakah, yang diberkahi, yaitu zaitun, la syarqiyah wala gharbiyah, yang posisi pohon zaitun ini tidak di sebelah barat sesuatu dan tidak di sebelah timur sesuatu. Maksudnya apa? Terkena sinar matahari dari mulai terbit sampai tenggelam. Itulah pohon yang terbaik. Kemudian di sana juga ada manusia yang berkah. Contohnya siapa? Para nabi. Nabi Isa alaihissalatu wassalam, beliau ketika berbicara pada saat bayi mendeklarasikan wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Allah jadikan aku sebagai hamba yang diberkahi dimanapun aku berada. Nah, semua ini adalah makna keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Pertanyaannya adalah, bentuk keberkahannya itu kayak apa, Pak? Ya sesuai dengan jenisnya. Keberkahan Lailatul Qadar bentuknya adalah siapa yang beribadah ketika itu pahalanya dilipat gandakan. Keberkahan kota Mekah dan Baitul Maqdis, maka bentuknya adalah siapa yang beribadah di tempat itu pahalanya akan dilipat gandakan, dan seterusnya. Dan banyak orang yang salah ketika ngambil berkah karena dia keliru tata caranya. Contoh ya, ada orang yang ngalap berkah kota Mekah dengan cara ngambil kerikilnya terus dibawa di Indonesia lalu dijual di marketplace tanah Mekah. Boleh nggak kayak gini, Pak? Ini salah ngambil berkah. Ada orang yang ketika dia berada di tempat tertentu kemudian dia yakini itu berkah, lalu dia ngambil kerikil yang ada di situ, dia ngambil tanah yang ada di situ. Nggak bener kayak gini. Keberkahan kalau memang itu adalah tempat yang berkah, tata caranya bukan mengambil tanahnya, tapi tata caranya adalah kau beribadah di situ, maka kau akan mendapatkan pelipatan pahala. Dan masih banyak lagi cara orang yang salah ketika ngalap berkah. Ada satu cerita ya. Udah pernah dengar ceritanya belum, Pak? Hah? Biar tambah yakin. Ada salah seorang ustadz ya. Beliau wallahu alam menyaksikan sendiri ataukah dapat dari yang lain, tapi beliau yang cerita ke saya. Pada saat musim panas ya, Madinah itu lebih panas dari Mekah. Suatu ketika pas sholat duhur, ada orang yang masuk Masjid Nabawi, orang Arab, Pak, masuk Masjid Nabawi dengan penampilan Arab, pakaiannya pakaian Arab ya. Lalu setelah di dalam Masjid Nabawi, beliau mendekat ke salah satu tiang di Masjid Nabawi. Di bawah tiang itu ada apa? AC. Dia taruh tangannya begini, kemudian diusapkan ke muka, ditaruh lagi, diusapkan ke muka. Di belakangnya ada orang Indonesia memperhatikan. Oh, kayak gini. Begitu orang Arab ini pergi, orang Indonesianya maju. Kemudian tiangnya tadi langsung diusap-usap. Dikiranya ini adalah tiang yang berkah. Itu bisa langsung viral itu ya. Di sini tempat orang Arab ngalap berkah. Padahal maksudnya apa tadi? Mendinginkan badan dengan AC. Nah itu contoh nyata. Sebenarnya banyak orang yang terkadang salah ketika dia nyari berkah, sehingga tempat yang barokah malah disalahgunakan. Saya pernah lihat ada ibu-ibu yang bawa 2 kresek isinya baju mendekat ke Ka'bah, dan waktu itu tahun 2010 ya, masih cukup sepi ketika orang tawaf. Dia keluarin baju tadi, diusapkan di Ka'bah, dimasukkan lagi ke dalam kresek, kemudian dia keluar. Jadi dia datang cuman ingin mengusapkan baju tadi dengan Ka'bah. Kalau dia mengusapkan itu untuk nyari wanginya Ka'bah, nah, jadi nempel parfum di situ, oke lah, tidak masalah. Tapi masalahnya bukan itu, Pak. Yang dia cari apa?
biar baju ini barokah. Sudah nempel dengan Ka'bah. Apakah seperti itu, Pak? Tidak. Dulu orang musyrikin mereka juga nempelkan badannya di Ka'bah. Tapi bukan seperti itulah cara untuk ngalap berkah. Ngalap berkah adalah melakukan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Selanjutnya, bagaimana upaya kita untuk bisa menjadi hamba yang barokah? Setelah kita paham makna barokah yang intinya adalah banyak memberikan kebaikan bagi yang lain, maka kunci keberkahan hidup kita adalah sejauh mana kita bisa banyak memberikan kebaikan bagi yang lain. Karena itulah kita berlomba bagaimana bisa bermanfaat bagi yang lain. Itulah perlombaan kita. Pertanyaannya sekarang ya. Allah memberikan kita potensi. Dan ada manusia yang punya prestasi. Potensi dengan prestasi sama atau beda? Sama atau beda? Beda. Apa bedanya potensi dan prestasi? Apa bedanya potensi dan prestasi? Kalau potensi, kalau potensi itu kemampuan yang memungkinkan dia melakukan sesuatu. Kalau prestasi sudah terwujud menjadi sesuatu yang bermanfaat. Baik. Pertanyaannya, kaya itu potensi atau prestasi? Prestasi. Berarti makin kaya makin berprestasi. Kaya itu potensi atau prestasi? Potensi. Potensi. Kalau pinter itu potensi atau prestasi? Potensi. Yang benar. Baik. Jabatan, potensi atau prestasi? Prestasi. Berarti orang kalau sudah jadi pejabat sudah berada di puncak prestasi. Gimana? Yang benar apa? Hah? Realitanya kayak gitu. Terkadang orang mengejar potensi padahal sebenarnya itu belum jadi prestasi. Ada nggak kayak gitu? Baik. Dari tiga ini mana yang lebih Anda sukai? Kaya, pinter, punya jabatan? Ya? Misalnya Pak ya, Bapak punya anak perempuan? Punya. Ada 3 orang yang melamar Pak. Yang satu kaya tapi bodoh dan nggak punya jabatan. Yang satu pinter tapi miskin dan nggak punya jabatan. Yang satu pejabat, dia bodoh dan tidak kaya. Bapak pilih yang mana? Hah? Yang pinter, yang benar. Coba tanyakan ke putrinya, pilih mana ya? Hah? Pilih mana? Kaya atau pinter Pak? Nanti kalau pinter kan bisa jadi kaya, kata siapa? Ada nggak orang pinter yang miskin? Banyak ya. Bapak pilih mana Pak? Pinter atau kaya Pak? Kaya yang beriman. Berarti kaya, tetap kaya ya. Baik. Ini semuanya adalah potensi. Mau kaya, mau pinter, potensi fisik. Misalnya ada orang yang punya kelebihan cakep, gagah misalnya, atau cantik, itu semuanya adalah potensi. Jabatan itu potensi. Dan masing-masing manusia diberi oleh Allah beragam potensi yang berbeda, sehingga kehidupan ini bisa berjalan karena manusia punya potensi yang beragam. Kalau semua manusia ini potensinya sama Pak, kaya semua, kira-kira gimana Pak? Ya, nggak jalan Pak. Nggak ada yang mau jadi kuli bangunan, nggak ada yang mau jadi supir, nggak ada yang mau ini, nggak ada yang mau jadi pembantu. Kalau semua manusia miskin semua, kehidupan juga nggak jalan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang punya potensi A, ada yang punya potensi B, sehingga kehidupan ini bisa berjalan. Namun apapun itu,
perlombaan kita bukan di masalah seberapa besar potensi yang kita punya, karena itu pemberian dari Allah. Dan selanjutnya yang perlu kita jadikan sebagai titik perlombaan adalah sejauh mana kau bisa ngasih manfaat kepada orang lain dengan potensi yang kau punya. Kalau hanya sebatas kaya, punya jabatan atau pinter, tapi hanya untuk kepentingan pribadi, berarti dia tidak memberi manfaat bagi yang lain. Karena itulah Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, an-nasu ma'adin, manusia itu seperti barang tambang. Khiyaruhum fil Islam, khiyaruhum fil jahiliyah, idza faquhu. Orang yang terbaik di antara mereka dalam Islam adalah orang yang terbaik di masa jahiliyah, dan yang dimaksud di sini adalah yang dia punya banyak potensi. Tapi ada satu ketentuan, idza faquhu, ketika dia paham agama. Paham agama ini yang nanti akan memberikan yang akan memberikan semangat bagi dia untuk mau menyalurkan potensinya demi kebaikan orang lain. Di saat itulah dia akan bisa menjadi orang yang bermanfaat, dan itulah perlombaan yang sejatinya. Karena itu ada sebuah hadis riwayat Ad-Daruqutni, walaupun dinilai dhaif oleh sebagian ulama, ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi yang lain. Dulu orang tua kita sangat berharap kita bisa menjadi anak yang bermanfaat. Makanya saat akikah orang tua ngasih doa, Bapak, semoga jadi anak yang berguna bagi apa? Nusa, bangsa, masyarakat, agama, RT, RW, kelurahan, kecamatan. Ini bayi kalau bisa protes, ya protes sama bapaknya itu. Bapak aja nggak bisa kok. Tapi seperti itulah harapan orang tua. Mereka berharap agar anaknya bisa menjadi anak yang serbaguna, Pak. Makanya kalau kita ditanya, sudah sejauh mana Anda mewujudkan harapan orang tua itu? Kayaknya masih terbatas sekali, Pak. Saya belum bisa ngasih banyak manfaat bagi orang lain. Perjuangkan. Itu doa pertama yang diharapkan oleh orang tua untuk anaknya. Sehingga hampir semua orang tua yang mengakikahi anaknya, atau ketika dia punya harapan terhadap anaknya, mereka pingin anaknya jadi manusia yang bermanfaat. Sehingga mereka menyadari manusia yang bermanfaat inilah yang nanti akan memberikan kebaikan bagi yang lain. Maka perhatikan potensi kita masing-masing. Nabi SAW menggambarkan kita seperti barang tambang, dan yang namanya barang tambang itu berkelas. Ada barang tambang golongan A, ada barang tambang golongan B, ada golongan C. Harganya sama atau beda? Beda. Ada yang sedikit mahal, ada yang segunung murah. Begitu, Pak ya? Dalam satu bangunan ini ada berapa barang tambang? Di sini ada emas nggak? Mungkin di sini ada logam yang kecil tapi mahal. Beberapa logam yang tersimpan di alat elektronik itu, AC, lampu. Mungkin ada tungsten. Ya, tungsten ini mahal ya. Dia berfungsi dengan sangat maksimal, menghasilkan manfaat yang besar, tapi sedikit ya. Kebutuhannya cuma sedikit. Nah ini mahal. Tapi ada yang tanah uruk murah ya. Namun semuanya saling membutuhkan. Anda tidak mungkin bangun rumah semuanya pakai emas. Anda butuh kerikil, Anda butuh batu, Anda butuh tanah uruk. Maka itulah kehidupan kita. Masing-masing diberi oleh Allah potensi, dan kita saling membutuhkan. Sehingga yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa memberikan kebaikan bagi yang lain dengan potensi apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bersyukur bagi mereka yang punya potensi lebih besar, sehingga dia bisa punya banyak manfaat yang lebih luas. Walaupun ada juga peluang memberi manfaat yang lebih kecil bagi mereka yang diberi potensi oleh Allah dengan potensi yang lebih terbatas. Pak Ustadz, saya bisanya hanya bersihkan toilet masjid. Tidak masalah.
Orang lain butuh bapak walaupun kemampuan bapak cuman bersih-bersih. Orang lain butuh bapak meskipun kemampuan bapak cuman angkat-angkat. Tapi kita semuanya perlu kerjasama untuk memberi manfaat apapun yang bisa kita berikan kepada orang lain dengan potensi yang kita punya. Itulah kunci dari keberkahan kehidupan. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Sampai jam berapa kita? Bebas. Maksudnya bebas nih. Baik, mungkin ada yang mau disampaikan, kami persilakan. Tidak ada? Walhamdulillah. Baik, mikrofon Pak. Cek. Baik, diberikan kesempatan, mikrofon sudah siap. Kalau ada yang mau menyampaikan sesuatu, silakan. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempunyai seorang ibu yang 71 tahun. Ibu saya ini mempunyai keyakinan setiap malam Jumat itu baca Yasin. Setiap malam Jumat baca Yasin. Setiap malam Jumat itu ibu saya menyuruh baca Yasinan. Cuman saya itu kadang saya kasih penjelasan ini bukan ajaran yang bagus untuk kita. Cuman kalau mau belajar Al-Kahfi kata saya, baca surat Al-Kahfi. Cuman ibu saya itu tidak, qadarullah nggak bisa baca Al-Quran, nggak bisa, bahkan untuk bacaan sholat itu masih agak kurang benar itu Ustaz. Itu aja, mohon sarannya agar ibu saya itu bisa menerima kalau kita kasih nasihat. Jazakallah khairan. Tayyib. Memang ada beberapa surat yang punya keutamaan tertentu, baik yang berasal dari informasinya berasal dari hadis sahih atau hadis yang bermasalah. Maka ketika kita mengejar keutamaan itu, tentu saja kita batasi hanya yang berasal dari hadis yang valid, yang sahih. Karena sekali lagi mengejar keutamaan akan ada hasil jika kita memiliki landasan yang kuat, yang valid. Di antaranya adalah keutamaan surat Yasin atau surat Al-Kahfi atau surat Al-Mulk atau surat-surat yang lain. Yang sudah ada hadis sahihnya silahkan Anda amalkan. Tapi kalau hadisnya bermasalah, ya kita takutkan nanti ketika sudah diamalkan ternyata zong, tidak ada hasil seperti yang kita harapkan. Itulah yang kita hindari. Oleh karena itu membatasi diri dengan hadis yang sahih dalam hal ini, dalam mengejar keutamaan-keutamaan amal, itu yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim. Al-Kahfi sendiri sempat diperselisihkan dalam diskusi yang terjadi di kalangan para ulama di sekitar kita. Ada yang mengatakan hadisnya dhaif jiddan, sehingga tidak bisa terangkat untuk dijadikan sebagai amalan rutin setiap malam Jumat atau hari Jumat. Dan itu sempat geger di kalangan teman-teman ahlu sunnah ketika keluar fatwa dari Perhimpunan Al-Irsyad, Perhimpunan Fatwa atau Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Demikian pula pembahasan tentang Yasin. Kalau kemudian kita sepakat bahwasanya hadis tentang keutamaan Yasin tidak ada yang sahih, ya, maka kurang lebih juga kasusnya sama yang terjadi pada surat Al-Kahfi. Nah, saya dalam hal ini tidak punya banyak pengetahuan tentang masalah hadis, sehingga mungkin Anda bisa tanyakan kepada asatidzah yang lain, ada enggak hadis-hadis sahih berkaitan dengan keutamaan
surat Yasin, surat Al-Kahfi. Dan untuk perbedaan pendapat dalam masalah ini yang rajih yang mana? Mungkin kalau ada Ustadz Haikal bisa ditanyakan ke beliau sebagai orang yang lebih mumpuni dalam masalah ilmu hadis. Selanjutnya, di posisi ketika orang tua kita punya keyakinan tertentu dan itu keyakinan bermasalah, perjuangkan jangan sampai keyakinan itu dibawa mati oleh yang bersangkutan. Apalagi kalau itu adalah keyakinan klenik dan berbau tahayul atau khurafat. Misalnya keyakinan sial tentang hari-hari tertentu, atau keyakinan sial tentang waktu tertentu. Itu kan banyak. Tiarah-tiarah seperti ini harusnya hilang. Sehingga mereka perlu dikasih edukasi, pelajaran ya, tentang bahaya membawa dosa syirik kecil sampai mati. Ya walaupun ini tidak sampai pada tingkatan syirik besar. Tapi kalau sampai ini ke bawah mati, berarti mereka meninggal dalam kondisi membawa dosa syirik. Dan membawa dosa syirik sampai mati dalam arti dia belum bertaubat, belum membuang keyakinan itu sebelum meninggal dunia, ini berbahaya. Atau ada orang yang mungkin punya keyakinan tentang jimat. Dia meyakini bahwasanya jimat ini bisa bermanfaat. Tentang tamimah, tentang aneka benda-benda yang dianggap keramat. Mereka dibuat gimana caranya, pokoknya jangan sampai keyakinan itu dibawa mati. Sehingga perjuangan anak yang mungkin sudah kenal tentang dakwah tauhid sebisa mungkin diberi nasihat ya, pelan-pelan gimana caranya agar keyakinan itu hilang. Beberapa orang tua terkadang nyimpan keris yang itu peninggalan dari leluhurnya dan diyakini keris ini mendatangkan manfaat, dijadikan sebagai jimat, bukan karena fungsinya sebagai senjata, karena kerisnya mungkin sudah rusak ya, besinya sudah karatan, mungkin dipakai nusuk meja saja dia bengkok. Tapi keyakinan di balik itu yang dijaga, sehingga ini harus dirawat, kadang dimandikan dan seterusnya. Yang justru ini akan sangat berbahaya, sebab sekali lagi kalau sampai dibawa mati, berarti yang bersangkutan mati bawa dosa syirik. Nah, sehingga tolong diperjuangkan. Nah, mungkin sebagai saran ya, sesekali diajak ke Banjarmasin. Dari mana? Tabalong ya? Dari Tabalong 6 jam. Masya Allah. Sekali diajak ke Banjarmasin dan bisa ikut kajian bersama teman-teman. Sudah 3 kali. Ada perubahan insya Allah. Masih. Ya. Ya tidak bisa spontan. Sambil banyak didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Selanjutnya. Tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wan Ustadz izin bertanya beberapa hal. Yang pertama, apa hukumnya menabung atau menyimpan uang di bank konvensional selama tidak ada bank syariah yang ada di dekat daerah tempat kita tinggal? Terus jika ternyata ada bank syariah dekat tempat kita tinggal, apa yang sebaiknya kita lakukan? Yang kedua, ini mengenai masalah adab tentang menghormati suatu guru, menghormati para guru suatu pondok pesantren. Di situ para santrinya disuruh berdiri menghormati para guru atau membungkuk bila hendak melewati guru tersebut. Apakah adab seperti itu bisa dibenarkan sesuai syariat? Apakah adab itu bisa yang seperti itu bisa mendatangkan keberkahan? Terus bagaimanakah sebaiknya adab seorang santri terhadap guru sesuai dalil yang sahih? Barakallahu fiik, mohon penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau tidak ada bank syariah di sebuah daerah tertentu? Boleh nggak kita nyimpen uang di bank konven? Pertama, di antara yang dijaga dalam syariat kita adalah harta. Bahkan ini masuk dalam ad-daruriyat al-khams, 5 hal prinsip yang dijaga oleh syariat. Di antaranya adalah hifdzul mal, menjaga harta. Dan bahkan Nabi SAW jadikan harta ini sebagai bagian dari kehormatan
atau properti yang tidak boleh diganggu. Pada saat beliau khutbah Arafah, beliau tanya kepada para sahabat, atadruna ayu yaumin hadha wa ayu syahrin hadha wa ayu baladin hadha? Kalian tahu kita sekarang ada di mana? Kita sekarang di hari apa? Kita sekarang di bulan apa? Kalian tahu apa ini tempat? Semua sahabat tidak ada yang jawab, karena pertanyaan ini bukan pertanyaan untuk diberikan jawaban, namun Nabi SAW mau menyampaikan sesuatu. Akhirnya beliau SAW mengatakan, inna dima'akum wa a'radakum wa amwalakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha wa fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah kalian, kehormatan sama kalian, harta sama kalian haram untuk diganggu oleh orang lain, sebagaimana haramnya mengganggu kemuliaan hari ini, bulan ini, di tempat ini. Artinya di situ ada kemuliaan berlapis, sehingga Nabi SAW menyamakan kehormatan seorang muslim, darah seorang muslim, harta seorang muslim harus dijaga, tidak boleh diganggu, sebagaimana orang tidak boleh ganggu waktu yang mulia di tanah yang mulia. Dan ini menunjukkan bagaimana pentingnya menjaga harta orang lain. Jangan sampai kita makan harta orang lain dengan cara yang batil. Baik, termasuk juga pemiliknya. Maka pemiliknya menjaga dengan cara letakkan harta itu di tempat yang aman ya. Bagi para suami, harta harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak dan istri. Betul Pak? Enggak benar? Sehingga boleh nggak Pak mengamankan duit itu di bank? Karena kalau ditaruh di bawah bantal hilang. Siapa yang ngambil? Wallahu alam. Dengan alasan ini para ulama memfatwakan boleh, seperti fatwa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Dan beliau juga pernah ditanya, ketika di daerah tertentu belum ada bank syariah, bank Islam, bolehkah nyimpen duit di bank konven? Dan beliau membolehkan selama tujuannya untuk keamanan. Selama tujuannya untuk keamanan. Jadi nyimpen di bank konven itu bukan untuk investasi. Kalau tujuannya untuk investasi, biar nanti dapat bunga dan seterusnya, dari tujuan saja dia sudah dosa. Tapi ketika tujuannya untuk keamanan, hukumnya diperbolehkan. Namun jika kedepannya nanti ada bank syariah, maka dia harus memindahkan ke bank syariah dan ngambil produk yang tidak ada ribanya. Kalau bank syariah di tempat kita, produk yang aman adalah wadiah. Anda bisa simpan dengan mengambil produk wadiah. Kemudian yang kedua, apa tadi? Membungkuk. Ini memang dicela oleh syariat kita dan bahkan diistilahkan oleh para ulama dengan sebutan rukuk asghar, rukuk kecil, walaupun tidak sampai pada tingkatan seperti rukuk dengan batasan menyentuh tangan ke lutut. Karena itu Nabi SAW melarang bentuk penghormatan kepada sesama muslim, baik yang lebih senior maupun yang punya kelebihan yang lain, dengan cara membungkuk atau ya, dengan cara berdiri pada saat dia datang. Karena itu berdiri ada tiga ya. Satu, berdiri di posisi menghormati orang yang sedang duduk. Misalnya Pak, saya duduk seperti ini, di kanan kiri saya ada orang berdiri. Ini dilarang keras oleh Rasulullah SAW. Bahkan sampai ketika beliau sedang sholat, yang pada waktu itu beliau sakit, kemudian beliau jadi imam, beliau duduk nggak bisa berdiri, sahabat di belakang semuanya berdiri. Kemudian Nabi SAW berisyarat, ani jelisu, agar mereka semuanya duduk. Akhirnya para makmum semuanya duduk, walaupun makmumnya sehat walafiat.
Karena imamnya yaitu Rasulullah SAW ketika itu sakit dan beliau tidak bisa berdiri. Selesai sholat beliau SAW menyampaikan, hampir saja kalian melakukan seperti praktek yang dilakukan oleh orang-orang sombong, di mana rajanya duduk sementara para punggawa-punggawa kerajaan semuanya berdiri di kanan kirinya. Ya. Maka dalam forum apapun tidak boleh ada seperti itu ya. Jadi yang ngisi pengajian duduk, kanan kirinya ada bagian pengamanan ya, bodyguard yang berdiri, tidak boleh ya. Semuanya harus duduk. Yang kedua, berdiri diam menyambut. Ada orang datang, mari kita sambut dengan berdiri, kemudian semuanya berdiri. Kepada para wisudawan dimohon untuk berdiri ya, karena ada rektor yang mau masuk ke tempat wisuda. Boleh kayak gini? Dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau juga memberikan ancaman, siapa yang ingin masuk neraka dan siapa yang suka ketika ada orang yang dia datang kemudian menyambutnya dengan cara dia berdiri, maka siapkan dirinya untuk masuk neraka. Jadi sampai ada ancaman masuk neraka gara-gara praktek seperti itu. Karena itulah dulu beberapa sahabat ketika diperlakukan yang sama beliau marah, dan beliau tidak ingin dilakukan seperti itu karena Nabi SAW melarangnya. Yang ketiga, berdiri menyambut. Bentuknya gimana? Bergerak mendekat, sehingga saat guru datang dia berdiri untuk menyalami yang bersangkutan atau berdiri mendekat kepada yang bersangkutan. Nah seperti ini hukumnya diperbolehkan, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW dengan Fatimah radhiyallahu anha. Saat Nabi SAW bertamu ke rumahnya Fatimah, Fatimah berdiri menyambut Rasulullah SAW yang datang. Saat Fatimah datang ke rumah Nabi SAW, Nabi SAW berdiri menyambut Fatimah. Kami ulangi ya, berdiri menghormati dengan berdiri menyambut berbeda. Berdiri menghormati cuman berdiri diam, tapi dia tidak mendekat. Berdiri menyambut, dia berdiri dan mendekat. Di sini meraih berkah itu dengan ke kubur keramat, haul, masang foto ulama. Bagaimana kita sebagai ahlu sunnah meraih berkah sesuai sunnah? Meraih berkah sesuai sunnah, kalau yang dicari berkahnya ulama adalah dengan cara kau belajar kepadanya, kau duduk di majelisnya, perhatikan bagaimana akhlaknya, tiru akhlaknya, bukan nyari ludahnya. Ada istilah guru sembur, tahu guru sembur Pak? Yang dicari apa? Semburannya. Sehingga orang datang ke situ bukan untuk belajar ilmu, tapi untuk mencari pengobatan alternatif. Dari apa? Air ludahnya sang guru. Apakah seperti itu yang diajarkan Nabi SAW? Abu Bakar tidak disikapi demikian, demikian pula sahabat-sahabat senior yang lainnya. Maka ngalap berkahnya ulama bukan dengan majang fotonya. Justru seperti ini praktek yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Namun ngalap berkahnya ulama adalah dengan cara belajar dari sejarahnya. Karena itulah kita diajarkan untuk membaca manakib. Manakib Imam Syafi'i misalnya, atau manakib Imam Ahmad, boleh enggak? Boleh, bukan hanya sebatas dibaca sehingga teksnya yang diyakini berkah, bukan. Hanya satu yang punya manfaat ketika dibaca berpahala, yaitu Al-Quran. Selain itu bisa bernilai manfaat dengan cara dipelajari dan ditiru, seperti cerita-cerita orang-orang soleh masa silam. Sehingga bukan cuma dibaca manakib Imam A, manakib sahabat B, sahabat C, bukan dengan cara dibaca saja, tapi dipelajari isinya. Wallahu a'lam. Ya. Cukup? Sampai? Baik, 1 menit lagi. Gimana? Jadi enggak? Oh jadi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Enggak sempat bertanya kemarin Ustaz di pertemuan kemarin.
mengutip itu Ustaz, dosa-dosa muamalah yang sering diremehkan kemarin. Bismillah, apa hukumnya Ustaz? Kami bekerja di suatu instansi pemerintahan, namun kadang kami disuruh menyiapkan acara yang sifatnya bid'ah, dan terkadang ada juga acara yang sifatnya sponsornya dari bank-bank ribawi Ustaz. Nah, pertanyaannya, apakah pimpinan wajib ditaati dalam hal tersebut? Namun kami mengingkari dalam hati Ustaz. Terus yang kedua Ustaz, misalnya sudah waktu azan, terus kata pimpinan misalnya nanti dulu katanya misalnya. Terus yang mana ditaati Ustaz? Apakah kami sholat dulu atau taat terhadap pimpinan tersebut? Jazakallah khair Ustaz. Nah, untuk yang pertama mungkin agak berat ya, karena nanti Anda akan berbenturan dengan banyak orang yang tidak sejalan dengan apa yang Anda harapkan. Sehingga misalnya ada pengadaan acara A mau diadakan acara B dan seterusnya, terus kita anti, tiba-tiba ngilang, dicari pimpinan, kira-kira resikonya apa? Dikasih sanksi, dimutasi. Kalau dimutasi mungkin lebih ringan ya, tapi dikasih sanksi nanti apa lagi? Sampai dikeluarkan enggak? Enggak tahu, belum pernah dicoba. Dihujat. Kalau dihujat kan pasti capek mereka yang menghujatnya. Ada ujungnya kemampuan orang dalam menghujat. Kalau bertanya apakah kita boleh taat kepada pimpinan yang melakukan seperti itu, yang mengajak kita untuk berbuat maksiat, ya, jelas tidak boleh. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan untuk makhluk dalam perbuatan yang bentuknya bermaksiat kepada Khalik. Dan memang ada resiko. Nah, terus gimana Pak? Kita sebagai bawahan, pimpinannya nyuruh kayak gitu. Kalau Anda bisa menghindar, itu yang terbaik. Tapi kalau Anda nggak bisa menghindar, berusahalah menghindar. Gimana caranya ya? Selanjutnya, untuk yang kedua, kalau pimpinan menyuruh pada saat sudah masuk waktu sholat, menyuruh untuk menunda sholat, sebaiknya kita sholat sendiri atau nunggu rapat selesai sampai kemudian nanti bisa sholat berjamaah. Baik, di sini ada kaidah. Fardul kaifiyah muqaddamun ala fardil waqti. Memperhatikan kesempurnaan tata cara ibadah itu lebih didahulukan, lebih baik daripada memperhatikan ketepatan waktu. Saya ulangi ya, memperhatikan kesempurnaan tata cara ibadah lebih diutamakan daripada memperhatikan ketepatan waktu. Sehingga kalau Anda sholat di awal waktu, namun ini kurang sempurna dengan sholat di akhir waktu, tapi lebih sempurna, maka pilih yang kedua. Karena ketika Anda sholat di akhir waktu, Anda bisa lakukan lebih baik. Maka pilihannya sekarang, sholat di awal waktu sendirian, atau ditunda dan nanti bisa jamaah. Pilih mana? Yang kedua. Karena jamaah ini bagian dari kesempurnaan pelaksanaan, selama tidak sampai keluar dari waktu sholat. Udah? Sehingga kalau misalnya masuk waktu duhur, terus pimpinan meminta misalnya adzannya jam 11:30, lalu pimpinan minta tunggu saja nanti sampai jam 12 kita sholat bareng, maka lebih baik Anda nunggu agar nanti bisa berjamaah. Ada orang naik pesawat, landing sampai di bandara jam 5 sore, masih kekejar untuk sholat asar, maghrib jam 6 kurang seperempat, masih ada waktu kurang lebih 45 menit dari landing.
Ya mungkin delay ketika parkir 15 menit lah, sampai bisa keluar dari pesawat setengah jam, masih memungkinkan. Pilih mana? Sholat di atas pesawat tapi nggak bisa berdiri, tidak bisa rukuk dengan sempurna, tidak bisa sujud, bahkan mungkin tidak bisa menghadap kiblat. Atau sholat di bandara tapi dia bisa berdiri, bisa rukuk sempurna, bisa menghadap kiblat, bisa sujud sempurna, dan seterusnya. Pilih yang mana? Yang kedua. Karena di posisi yang kedua ini Anda bisa kerjakan dengan lebih sempurna. Karena itulah Nabi SAW melarang la salata bihadrati ta'am wala huwa yudafi'uhul akhbathan. Tidak ada salat ketika orang sedang menahan buang air, menahan ingin buang air, atau dia ingin makan sementara makanan sudah dihidangkan. Artinya gimana? Di posisi ketika waktu salat sudah masuk, tapi kau punya hajat yang ini nanti akan ganggu pikiran, maka lebih baik dahulukan hajatmu, tunda salatmu. Tujuannya apa? Menunda waktu sebentar ini menyebabkan kau bisa salat lebih sempurna, biar lebih khusyuk, lebih fokus, daripada ketika dia salat tapi mikir kapan selesai sehingga ingin segera ke toilet misalnya. Mungkin dia telat tapi dia bisa lebih fokus ketika sholat. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Ini fungsinya untuk apa nih? Untuk masjid kan? Ini untuk masjid dalam program tebar 1000 buku tafsir sholat gratis untuk masjid se-Indonesia, dan Masjid Utsman bin Affan Barito Kuala termasuk yang mendapatkannya nanti bisa ditaruh di perpustakaan agar bermanfaat bagi jamaah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.